Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, amin. Hanya Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan memberikan satu pengharapan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini yaitu buanglah sampah spiritualmu. Buanglah sampah spiritualmu. Nah, ketika saya merenungkan inilah, buanglah sampah spiritualmu. Nah, mungkin dalam setiap kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu orang-orang percaya memiliki namanya kerinduan, ya enggak? Setiap kita pasti mempunyai satu kerinduan. Setiap kita pasti mempunyai satu pengharapan. Mungkin hidupnya ingin diberkati. Mungkin hidupnya ingin disertai oleh Tuhan setiap saat. Mungkin ingin hidupnya selalu dibimbing Tuhan, dipimpin Tuhan. Tuhan pegang tangan aku setiap saat. Tuhan pegang tangan aku setiap waktu, setiap langkah hidup aku memerlukan Engkau. Cuman pertanyaannya gini, mungkin dalam hati kita, Tuhan mana? Mana tanganmu yang dahsyat? Mana tanganmu yang luar biasa yang memimpin langkah hidupku? Tuhan, mana berkatmu yang luar biasa? Berkat kesehatan. Mungkin berkat materi. Mungkin kita tidak terima dalam kehidupan kita. Kok lama banget? Nah, di sini dikatakan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang kedua. Ini yang menjadi dasar utamanya. Karena itu buanglah segala kejahatan. Buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, mungkin awal yang saya katakan tadi, jangan-jangan gini, kita berharap kepada Tuhan, kita berharap Tuhan pegang tangan aku, Tuhan berkati aku, jangan-jangan gini, kita masih menyimpan sampah-sampah dalam kehidupan kita sehingga gini, berkat Tuhan tertunda dalam setiap kita. Tuhan mau kasih berkat dalam kehidupan kita. Tuhan mau pegang tangan setiap kita. Tetapi gini, masih ada sampah yang kita simpan. Masih ada sampah yang kita sembunyikan. Biarlah Tuhan. Ini ada satu yang saya sembunyikan. Saya berharap sama yang ini. Barangkali Tuhan tidak menjawab doaku. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Kita berjalan di dalam dua Tuhan. Kemarin Pak Ishak sudah jelaskan di awal. Bicara tentang sampah adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi. Yang sudah tidak dipakai. Yang sudah tidak disenangi. Atau sesuatu yang berasal dari sisa berbagai kegiatan manusia yang tidak sudah dibutuhkan lagi. Nah, saya selalu punya pengharapan gini Bapak Ibu. Ketika saya pagi hari di rumah, saya selalu, Papa juga selalu buang sampah ke depannya. Nah, harapan kami ketika kami buang sampah pagi-pagi dan saya pulang ke rumah, sampah itu sudah tidak ada, diambil oleh petugas kebersihan. Nah, tetapi suatu waktu pernah sampah yang di area rumah kami, baik di tetangga-tetangga samping kanan kiri, ternyata sampahnya masih ada. Ketika saya buang sampah pagi hari dan saya pulang ke rumah, ternyata sampahnya masih menumpuk. Dan itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Akhirnya sampah hari demi hari menumpuk karena petugas kebersihan saat itu sedang sakit ya. Menumpuk, akhirnya suatu malam pagi hari berantakan karena kucing yang mengobrak-abrik sampah. Akhirnya bau. Lingkungannya nggak nyaman. Di sana sini bau. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Termasuk kehidupan saya secara pribadi.
Bagaimana perjalanan kehidupan kerohanian kita. Dan ini yang menjadi peringatan bagi kita. Buanglah sampah spiritualmu. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Ini mungkin menjadi teguran bagi kita saat kita menyadari kita masih simpan sampah. Atau ini menjadi satu peringatan bagi kita harus mengingat-ingat, kita harus recheck lagi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan saya masih simpan sampah. Jangan-jangan saya masih menyembunyikan sampah itu. Mungkin di dalam lemari kah? Mungkin cara kita bertindak atau bagaimana? Ini secara pribadi kita yang tahu masing-masing Bapak Ibu. Nah artinya jangan simpan sesuatu yang bau. Sesuatu yang enggak berguna, sesuatu yang tidak bernilai dalam kehidupan kita. Kita harus buang. Kita harus bersihkan itu semua. Amin Bapak Ibu. Kemarin Pak Isa kan sampaikan gini. Ketika kita biarkan sampah itu akan menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Nah, melalui pesan Tuhan ini Bapak Ibu, sama-sama kita recheck sampah apa yang masih ada dalam hidup kita masing-masing. Hal apa yang tidak berkenan dalam hidup kita yang harus kita buang, yang harus kita bereskan segera. Karena kan jelas di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 di sana dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Supaya apa sih? Kenapa firman Tuhan katakan buanglah segala kejahatan, buang segala tipu muslihat dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Supaya apa sih? Supaya ada ruang di hati kita. Dan ketika ruang kita ada, dan itu semua sudah kita buang, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan isi itu. Tuhan akan isi dengan rencana Tuhan yang dahsyat. Dan perkara-perkara Tuhan yang dahsyat, Tuhan akan isi dalam setiap kita. Nah yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu minggu ini. Disadari atau tidak disadari, Tuhan melihat masih adanya orang-orang percaya yang membiarkan sampah-sampah fisik. Benda-benda yang mengganggu kerohanian kita atau barang-barang tumpas. Atau non-fisik yang masih disimpan atau disembunyikan padahal seharusnya sudah dibuang dan disingkirkan jauh-jauh. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu agar segala sampah yang masih tersimpan supaya dapat dibuang jauh-jauh? Kemarin Pak Ishak sampaikan dua hal. Yang pertama, lakukan inventarisasi spiritual. Lalu yang kedua Pak Ishak sampaikan, lakukan pembuangan yang tidak penting untuk mengalami hal yang jauh lebih penting. Pagi hari ini saya akan sampaikan satu hal. Apa yang harus kita lakukan agar segala sampah yang masih tersimpan supaya dapat dibuang jauh-jauh. Nah, yang harus kita lakukan, yang harus saya lakukan adalah tempatkan Tuhan di posisi pertama. Dan ini yang harus kita lakukan, taruh pengharapan kita. Taruh pengharapan saya di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Saya akan ulang, jangan cukup panjang ya. Tempatkan Tuhan di posisi pertama dan taruh pengharapan di dalam Dia supaya kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 3 sampai yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saya akan garis bawahi mengecap kebaikan Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya garis bawahi mengecap
kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan dalam bahasa aslinya itu giomai. Yang artinya apa? Mengalami. Yang artinya menikmati. Nah, pertanyaannya gini, apakah setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan? Apakah setiap kita sudah menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan dalam setiap kita? Jelas gini Bapak Ibu, untuk kita mengalami kebaikan Tuhan, untuk kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa, untuk kita mengalami giomai ini, menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, maka yang harus kita lakukan apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya. Bukan salah satu, tetapi Tuhan satu-satunya. Tuhan yang utama. Bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Nah, pertanyaannya gini kan. Mengapa masih ada orang-orang percaya yang masih menyimpan sampah dalam kehidupannya? Nah, ini kan pertanyaannya gini kan, apakah dia sudah mengalami, benar-benar mengalami kebaikan Tuhan? Apakah dia sudah benar-benar mengalami dan menikmati akan anugerah Tuhan dalam kehidupannya? Atau hanya dia mendengar saja bahwa Tuhan itu sumber, tapi dia secara pribadi dia tidak menikmati. Sehingga gini, dia menyimpan, berusaha untuk menyimpan sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupannya. Menyimpan sesuatu yang tidak layak dalam kehidupannya, bahkan gini, dia menaruh pengharapan padanya. Oh iya, ketika saya simpan benda ini, saya akan kaya. Ketika saya simpan benda ini, maka bisnis saya akan lancar. Saya berbicara tentang sampah yang berupa fisik ya Bapak Ibu. Yang berupa fisik. Kenapa? Karena masih banyak didapati gini, yang notabene anak-anak Tuhan katanya. Orang-orang percaya katanya. Datang ke gereja menyembah Tuhan. Luar biasa. Datang ke gereja memuji Tuhan. Itu dahsyat. Tetapi gini, ketika dia kembali ke rumahnya, dia mulai menaruh pengharapan kepada ilah-ilah lain. Dan ini sudah pasti suatu kekejian di hadapan Tuhan. Dan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 di sana jelas dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Masih percaya kepada hal-hal mistis. Masih percaya kepada hal-hal tahayul. Dia simpan, dia sembunyikan. Mungkin ketika Tuhan tidak menjawab, saya bisa menaruh pengharapan kepada benda ini. Ketika Tuhan tidak menyembuhkan saya bisa menaruh pengharapan kepada ilah ini. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Jelas ini suatu kekejian. Jelas ini sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan kita lihat ini Bapak Ibu. Orang-orang yang melakukan hal seperti ini, dia terus terlibat gini. Dia akan terus jatuh dalam tipu muslihat iblis. Dia akan terus tergerus dan akhirnya gini, hidup dalam kemunafikan. Hidup dalam kebohongan dalam kehidupannya. Ia datang ke gereja menyembah Tuhan. Dia bohong di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan, yes. Dia mengagungkan Tuhan, iya. Tapi di balik itu ada kemunafikan, kebohongan dalam kehidupan yang dia buat.
Dia masih simpan sesuatu yang kekejian, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan dia menaruh pengharapan kepada hal itu. Nah, kenapa ini sangat penting Bapak Ibu? Sangat penting kita menempatkan Tuhan itu di posisi yang utama. Enggak ada yang lain. Makanya Tuhan jelas katakan buanglah. Buang. Artinya ketika Tuhan katakan buang, jangan ditunda-tunda. Segera cek lagi. Yang mungkin kita sadari yang ini harus kita buang, segera singkirkan itu. Artinya gak ada kompromi Bapak Ibu. Ketika pesan Tuhan ini Tuhan sampaikan, tidak ada kata kompromi. Ketika Tuhan katakan buang, buang. Mungkin kita tidak sadar. Ya itu, kita recheck kembali. Apa nih? Apa yang masih tersimpan yang harus saya buang? Yang harus saya singkirkan segera dalam hidup saya. Nah, untuk kita bisa menempatkan Tuhan di posisi pertama Bapak Ibu, maka apa yang harus kita lakukan? Untuk kita bisa menempatkan Tuhan di posisi pertama, maka yang harus kita lakukan yaitu hormati dan taati firman Tuhan. Hormati dan taati firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang kedua-tiga. Yohanes 14 ayat yang kedua-tiga. Di sana dikatakan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jelas dikatakan gini, ketika seseorang mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh, saya benar-benar mengasihi Tuhan, maka gini, dia akan hormati dan taati setiap firman Tuhan. Nah, berikutnya, untuk kita menempatkan Tuhan di posisi pertama, maka apa yang harus kita lakukan? Sadari bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita umat pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan apa firman Tuhan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Sadari bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Untuk kita bisa menempatkan Tuhan di posisi pertama, maka gini, kita harus sadar bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Tuhan telah memilih kita dan kita nggak layak untuk kita menyimpan sampah. Ketika kita sadar kita umat pilihan Tuhan, seharusnya gini, kita selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya sampah-sampah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Baik sampah apa fisik, baik sampah apa yang tidak terlihat. Seharusnya gini, tidak ada lagi. Karena apa? Tuhan ada di urutan pertama. Tuhan ada di posisi yang utama. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan. Mari jemaat Tuhan, termasuk saya secara pribadi, kita kembali, kita cek kehidupan kita. Mungkin ada sampah yang masih tersimpan. Mungkin ada sampah-sampah yang tersembunyi yang selayaknya itu harus segera kita buang. Bukan kita eman-eman.
Tapi kita tahu ketika tidak layak, segera buang. Tempatkan Tuhan di posisi pertama dan taruh pengharapan di dalam Dia supaya apa? Kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Karena gini, di dalam Tuhan itu ada kepastian. Di dalam Tuhan itu ada kekekalan. Beda dengan sampah-sampah itu. Tidak ada kekekalan, yang ada hanya bau. Yang ada hanya apa? Dibuang. Tetapi dalam Tuhan ada kekekalan, ada kepastian hidup. Tuhan Yesus memberkati.